Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Biardana Biasa Putra dengan NPM 2567107 dan rekan saya yaitu Nur Henanda Alvito dengan NPM 256701118. Di sini kami dari kelompok 1 akan memberikan cara bagaimana membuat topologi jaringan kafe sederhana. Nah, di sini untuk kafe sederhana sendiri kita membutuhkan, langsung saja teman-teman, di sini langsung pakai router. Di sini saya menggunakan router 29011 Kalau ini ada switch, kita menggunakan switch yang biasa saja ya, 2960. Ini kita membutuhkan 2 switch karena nanti untuk sebelah kiri dan kanan sendiri ini berbeda. Untuk switch yang sebelah kiri ini nanti untuk jaringan internal daripada kafe itu sendiri, dan untuk yang sebelah kanan ini nanti untuk jaringan wireless yang dimana diperuntukkan untuk para user yang sedang nongkrong di luar, seperti itu. Nah, lalu apa yang kita butuhkan kembali di sini, karena saya menyebutkan wireless tadi, maka kita membutuhkan wireless juga teman-teman, wireless router ya. Kita kasih 3 saja di sebelah sini sama atas 1 sini teman-teman. Nah, mungkin saya bacakan seperti ini supaya lebih enak aja. Seperti ini, yang dimana kita masukkan, simulasikan dimana kalau di internal itu ada 3 PC dan 1 printer. 3 PC, 1, 2, dan 3, seperti ini. Ada satu lagi nanti 1 printer teman-teman di sebelah sini. Nah, nanti untuk di internal sendiri kita gunakan jaringan, menggunakan kabel supaya jaringan lebih optimal, seperti itu. Nah, nanti untuk yang di luar nanti pastikan ada tablet, ada handphone di sini, pasti mereka para mahasiswa sedang mengerjakan tugas, ada laptop. Sebelah sini para anak-anak habis gitu ya, kasih laptop semua, mereka sedang kerja kelompok. Nah, masalah kita lakukan seperti ini dulu. Di sini nanti ada handphone juga 1, ada laptop 1, dan handphone 2 deh, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, dijauhkan aja seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu menyambungkan kabel teman-teman, dari router ke switch, terus dari switch kiri ke komputer ataupun ke printer. Kalau dari switch kanan ini pasti ke wireless ya teman-teman. Nah, untuk sambungannya sendiri kita masuk connection, lalu cari kabel yang strike seperti ini. Nah, di sini untuk settingannya, untuk gigabit 01 masuk ke bagian sebelah kiri, masuk ke internal dengan fast Ethernet 024 supaya mudah dikonfigurasi kalau ada trouble ataupun bisa di troubleshooting. Nah, nanti untuk fast Ethernet pertama ini ke komputer pertama, fast Ethernet kedua ini komputer kedua, fast Ethernet ketiga ini untuk komputer ketiga, terus fast Ethernet keempat buat printernya. Nah, seperti ini dulu. Nanti untuk konfigurasi yang sebelah kanan ini, konfigurasi gigabit 0.1 masuk ke bagian switch kiri, nanti pakai fast Ethernet 24 juga teman-teman. Nah, seperti ini kalian bisa atur Ethernet 1 di sini juga, ini Ethernet 2 di sini, untuk Ethernet 3 bisa di sini. Nah, seperti ini. Supaya tidak terlalu jauh, saya dekatkan saja biar kelihatan sedikit rapi ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan konfigurasi pada routernya tersendiri. Nah, untuk sebelum konfigurasi kita harus tahu sendiri, harus menentukan teman-teman, untuk IP sebelah kiri ini kita menggunakan IP dengan kepala NPM saya yaitu 7.192.168.7.1 dengan IP-nya 255.255.255.0 dengan DNS-nya kita gunakan DNS bawaan saja, yaitu DNS Google 8888 seperti ini. Biar tidak bingung, kita taruh atas ini, lalu kita buat satu lagi sebelah kanan dengan cara 192.168.8.1. Kenapa 8? Karena NPM dari rekan saya sendiri belakangnya 8. Nah, 255.255.255.0. Lalu di enter di sini di
888 seperti ini teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak bingung setelah masuk di konfigurasi seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah terkonfigurasi, udah seperti ini, sudah kita tentukan untuk IP-nya, kita masuk ke router, klik saja, masuk ke CLI. Di sini kalian bisa ketik, lalu bisa enter lagi, bisa masuk ke conft, config terminal. Oh, sorry teman-teman, enable dulu ya. Enable baru bisa conft. Nah, seperti ini. Enable dulu baru bisa conft. Kalau udah seperti ini, Kak. Oke, biar nggak bingung, kita ulangi aja ya teman-teman. Kita close lagi, kita buka lagi CLI kita. Ini mungkin kita bisa hapus aja. Ya sudah. Kalau sudah masuk ke config seperti ini, kalian coba masuk ke internal interface Gigabyte internet 0.00. Nah, ini biar bisa kelihatan, kalian turunkan aja 00 itu tadi kita tentukan apa. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi kita sudah menentukan IP-nya berapa saja, jadi tinggal kita masukkan aja teman-teman dengan IP address 192.168.1.255.255.255.0 seperti ini. Oke. Setelah seperti ini kalian bisa keluar dengan no shutdown. Supaya apa? Supaya port yang dikirim nanti tidak mati. Nah, seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan? Keluar dari interface Gigabyte 0/0 tadi. Kita keluar dengan cara exit. Lalu kita masuk lagi ke interface Gigabyte 0/1 yang di sebelah kanan teman-teman, sebelah kanan sini ya teman-teman. Kita satu, kayaknya ada salah penulisan. Oke, ada salah penulisan teman-teman. 0/1 tadi saya nulisnya, oh ternyata bukan 0. Nah, seperti ini. Jangan sampai ada salah penulisan ya teman-teman, diusahakan. Lalu masukkan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Sesuaikan seperti yang di atas seperti ini. Enter SH seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kalian bisa terlihat yang tadinya merah di sini bisa jadi hijau karena kita sudah setting IP-nya. Nah, lalu langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya? Karena kita nanti akan menggunakan DHCP. Ini kita keluar dulu, lalu kita setting DHCP-nya teman-teman. Langsung IP DHCP exit address. Nah, exit address ini untuk apa? Untuk membatasi IP yang dikeluarkan oleh router ini sendiri ya teman-teman. Karena kita akan setting IP keduanya adalah 50-50, maka kita lakukan seperti ini 192.168.7.1 sampai 192.168.7.50 seperti ini teman-teman. Kita enter, lalu setelah itu masuk ke IP DHCP apa? DHCP pool. DHCP pool nanti kalian bisa namakan, karena akan saya namakan internal di sini. Karena sebelah kiri nanti kita buat internal, sebelah kanan nanti buat pelanggan gitu teman-teman. Untuk internal kita enter. Kalau sudah masuk seperti ini, lalu kita setting network ya, network di gateway-nya 192.168.7.0 seperti ini. Nah, kalau sebelah ini masuk ke default router, kasih IP defaultnya teman-teman 168.7.1 seperti ini. Lalu masuk ke DNS server. DNS servernya kita menggunakan seperti yang di atas tadi 8888. Jika sudah seperti ini kalian bisa keluar saja, lalu setting ke bagian kanan yaitu dengan IP
192.168.8.1 dengan cara yang sama. IP DHCP exclude 192.168.8.1 sampai 192.168.8.50 seperti ini. Lanjutkan dengan seperti salah penulisan, lalu kalian enter, lalu bisa di DHCP pool dengan tulisan pelanggan. Cari pelanggan seperti ini. Kita enter aja, lalu kita setting seperti yang sebelah kanan, disamakan tidak masalah, yang penting IP-nya diperhatikan. Masukkan 192.168.8.255.255.255.0. Lalu setelah itu default router 192.168.8.1 DNS, DNS servernya kita pakai 8888. Kita enter. Jika sudah seperti ini, exit saja supaya router mengingat konfigurasi kita tulis write, belum keluar. Nah, di sini keluar write memory. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bisa di close saja sebelah sini. Setelah itu kalian bisa, mungkin kita cek sebelah kiri dulu teman-teman. Nanti kita bisa dicek, sudah terlihat untuk gigabit Ethernet 0 di sini bisa kelihatan 0/0/0/0-nya dia sudah up dengan IP 192.168.1/24 dan gigabit 01-nya dengan 8.1 sesuai yang kita harapkan ya teman-teman. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanudar Sarvito akan melanjutkan untuk videonya. Nah, di sini kan untuk device ini belum tersambung. Kita buat dulu, untuk kita setting dulu untuk router-routernya. Lalu kita ke internet, kita harus klik. Nah, kita jangan menggunakan DHCP karena ini sudah menggunakan DHCP. Kita buat static agar untuk IP-nya agar tidak kemana-mana. Kita buat 168.8, kita buat 2, lalu satu sama 192.168.8.1. Lalu kita ke wireless, kita setting dulu, kita ubah ke WPA2 PSK, kita kasih nama KV1, lalu untuk passwordnya kita berikan KVCO 123. Kita sama untuk router yang lain. Nah, kita ke internet, kita ke static juga 192.168.8. Nah, ini kita angka terakhirnya kita bedakan dari yang ini kan menggunakan 2 tadi, angka terakhirnya kita gunakan ini 3 sama 192.168.8.1. Nah, kita setting di wireless, kita kasih nama KV1, KVCO 123. Oke, sorry, ini kan udah KV1, berarti namanya ini KV2. Kita setting dulu, yang lain sama. Kita ke internet, kita buat static 192.168.8.4 berarti. Ini sama 192.168.8.1. KV3 berarti yang ini, kita kasih password bersama KV123. Kita sambungkan dulu untuk device ini ke routernya. Kita mulai dari tablet dulu, lalu kita ke wireless, kita buat ini, kita kasih nama KV1 sesuai nama routernya. Untuk password kita masukkan KV123. Nah, tersambung. Untuk smartphone sama, kita buat VPK2, kita SSID nya KV1 KVCO 123. Ini jangan sampai salah, karena kalau salah nggak bisa tersambung. Nah, untuk laptop ini kan ini masih menggunakan, kita zoom aja biar jelas, masih menggunakan LAN. Kita ganti dongle dulu, kita ganti ini. Nah, internet kita nyalakan,
lalu kita ke program, ke desktop, lalu ke PC wireless, kita ke connect, kita refresh dulu, kita ke cafe 1, connect saja. Untuk password Cafeco 123, connect. Nah, sudah berhasil, dia akan nyambung. Aduh, kemana nih? Sama untuk laptop ini juga dia masih menggunakan kabelan RJ45. Nah, ini harus dimatikan dulu. Kalau tidak dimatikan tidak bisa. Kita ganti dulu yang ini WPC 300N. Lalu kita nyalakan dulu, jangan lupa. Kita ke desktop, ke PC wireless, connect, refresh dulu agar muncul. Kita ini kan cafe 2, berarti yang paling dekat Cafeco 123 password. Setelah tersambung, lakukan hal yang sama. Ini dimatikan, di ini CS. Oke, sudah. Kita ke, aduh, jangan lupa kan, kita ke PC wireless, connect, refresh dulu. Cafe 2, connect, Cafeco 123, connect. Oke, berhasil. Kita sambungkan yang lain. Kita matikan dulu kebiasaan nih, ke WPC, lalu nyalakan kembali, ke desktop, PC wireless, connect, refresh, ke cafe 3, connect. Oke, aduh, ini masih cafe 2, berarti kita sambungkan, sorry, kita sambungkan ke cafe 2 karena yang paling dekat, jaringan yang paling dekat cafe 2, kita sambungkan Cafeco 123. Oke, smartphone sama, kita ke wireless, kita buat WPASK cafe 3 untuk password Cafeco 123. Alright, satunya PK cafe 3 Cafeco 123. Laptop sama, matikan dulu, kita ganti dulu ke WPC, kita nyalakan kembali, ke desktop, PC wireless, connect, kita refresh dulu, cafe 3, connect, Cafeco 123. Oke, aja cafe 3. Nah, oke, sudah benar. Kita sambungkan yang internal. Oh ya, kita kasih tanda dulu di sini, tanggal 2/1/8 agar nggak lupa ya. Ini 3, lalu kali ini 1/8. Ini sorry, enggak, ini 2 ya. Oke, kita sambungkan dulu PC yang internal ini. Caranya kita klik saja, lalu ke IP konfigurasi, kita buat DHCP. Nah, akan tersambung. Sama, kita buat DHCP. Oke, successful. Ke PC pada kita buat DHCP. Printer,
lalu kita tes untuk mengirim. Untuk PC internal kita coba ke printer, sukses. Lalu ke PC kedua, sukses. PC ketiga, sukses. Untuk angkat juga sukses karena sukses. Sukses semua. Oke. Kesimpulan dilanjut oleh Irfan. Nah, karena di sini jaringannya sama, sebelah sini jaringannya sama, seharusnya untuk pengiriman data dari access point cafe 1 yang ada di cafe 3 juga bisa teman-teman, gitu, seperti itu. Nah, kita buat rancangan seperti ini supaya user tidak bisa mengakses PC yang ada di internal, dan sebaliknya teman-teman, supaya tidak gampang terbobol ataupun terhack seperti itu. Kalau mau dibuat simulasinya, kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Sebentar, ini kesini dulu, ini kesini, oke, ini kesini, lalu ini kesini, sebentar, ini kesini, kita lakukan hal yang sama juga. Yang sisa ini kita switchkan teman, ini kesini, ini kesini, dan ini kesini. Oke, kita lanjut. Apakah akan sukses semua? Wah, betul-betul potong teman-teman. Oke, sudah ada yang sukses pengiriman PC ke printer, bisa dilihat di sini, sukses juga untuk kembaliannya, sukses. Nah, di sebelah sini sudah sukses semua ya teman-teman. Nah, tinggal tunggu sebelah sini untuk pengiriman datanya. Kalau yang sebelah sini itu untuk pengiriman data teman-teman, jadi kayak urutan-urutannya seperti itu. Kita cepatkan aja. Karena ini terlalu lama, kita bisa cepatkan, nggak masalah. Seperti itu teman-teman. Jadi, nah, ini sudah mulai datanya kembali. Oke. Nah, seperti itu memang sedikit lama kalau memang pengirimannya berbarengan, tapi kita bisa lihat nanti di akhir bahwasanya untuk di bagian sini bisa sukses semua ya teman-teman. Seperti itu. Kita bisa matikan simulasinya biar kita berkecil. Oh, kita matikan dulu. Kita berkecil aja, tidak masalah. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kalau dalam satu segmen IP yang sama itu kita bisa saling berkomunikasi, dan untuk satu router itu bisa menampung beberapa IP dan bisa disebarkan dengan IP yang berbeda seperti itu. Dan untuk kendalanya sendiri mungkin nanti saya sendiri akan terkendala di bagian config pada CLI ini teman-teman. Cuman jika menggunakan config ini sebenarnya kalian bisa mengkonfig, cuman tidak bisa mengkonfig yang DHCP tadi, dan tidak bisa membagi IP berapa yang akan digunakan sebagai jalur internet ke switch, dan IP berapa sampai berapa yang digunakan ke klien atau internal seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah selesai sampai pengujian teman-teman. Nah, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih sudah memperhatikan. Saya Irfan dan rekan saya Nurhananda izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.